warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya Juju Juhariah. Saya Ade Safira. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul pertemuan 3 dan 4, yaitu pusat pertanggungjawaban, pusat-pusat pendapatan, pusat pengeluaran, dan pusat laba. Adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan, pusat biaya, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pemasaran, pertimbangan umum, unit bisnis sebagai pusat laba, pusat laba lainnya, mengukur profitabilitas. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Yang pertama, sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. 2. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. 3. Mengukur input dan output. Lebih mudah untuk mengukur biaya input daripada untuk menghitung nilai output. Dan keempat, efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Dan terakhir, kelima, jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama, pusat pendapatan. Kedua, pusat beban. 3. Pusat laba, dan terakhir keempat, pusat investasi. Yang kedua, ada pusat pendapatan. Suatu output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk menaikkan input dengan output. Nah, pusat pendapatan ini merupakan unit pemasaran atau penjualan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjual. Yang ketiga, ada pusat biaya. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan juga pusat beban kebijakan. Nah, biaya teknik ini apa sih? Nah, biaya teknik ini adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai, dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Nah, biaya kebijakan ini adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Nah, ada ciri-ciri dari pusat beban teknik, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, inputnya dapat diukur secara moneter. Kedua, inputnya dapat diukur secara fisik. Dan ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban meliputi unit-unit administratif dan pendukung, operasi lead bank, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bias diukur secara moneter. Adapun ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama ada penyusunan anggaran, yang kedua ada anggaran inkremental, yang ketiga ada tinjauan berdasarkan nol, yang keempat ada variasi biaya, yang kelima ada jenis pengendalian keuangan, dan keenam ada pengukuran kinerja. Dan untuk selanjutnya yaitu pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output dan banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji adalah begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Tetapi dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikuantifikasi maupun dievaluasi. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran
pengukuran kinerja keuangan. Dengan demikian, varian anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. Tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas, keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan keunggulan. Meskipun para staf mungkin ingin mengembangkan sistem program atau fungsi yang ideal, namun sesuatu yang ideal tersebut mungkin terlalu mahal relatif terhadap tambahan laba yang mungkin akan dihasilkan dari kesempurnaan tersebut. Penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Pusat penelitian dan pengembangan. Pertama, permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Contoh, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukur kuantitasnya. Beberapa dengan aktivitas administrasi, aktivitas Leakbank biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru ataupun proses baru, dan tidak adanya keselarasan. Cita-cita manajer penelitian pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang terbaik, meskipun barangkali lebih mahal dari apa yang biasa didanai oleh perusahaan. 2. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Leakbank merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. 3. Program Leakbank. Program Leakbank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajer senior. Keempat, anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program Leakbank berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran Leakbank per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atau pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Dan terakhir, kelima, pengukuran kinerja. Suatu reguler, hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. 6. Ada pusat pemasaran. Merupakan aktivitas pemasaran yang terdapat dari dua jenis aktivitas yang berbeda. Apa aja sih aktivitasnya? Yang pertama ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Nah, yang kedua ada aktivitas pemasaran. Nah, aktivitas pemasaran ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Pertimbangan umum. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Dan untuk selanjutnya yaitu unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi, sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat. Pusat laba lainnya.
Pertama, unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai pusat penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada di dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional. Misal, aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Dan kedua, organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Mengukur profitabilitas. Nah, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Nah, pengukuran ini digunakan untuk planning, coordination, juga controlling. Nah, kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Nah, yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.